Seorang ustadz ini menangis tersedu-sedu setelah diingatkan anak kecil atas kesalahannya selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pecinta cerita yang penuh makna, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, seorang ustadz yang dikenal tegas dalam mengajarkan agama mengalami peristiwa yang mengubah hidupnya. Ia selalu menekankan pentingnya kesabaran, keikhlasan, dan adab kepada murid-muridnya, tetapi tanpa sadar seringkali bersikap keras dan meremehkan orang-orang yang dianggapnya kurang berilmu. Namun, suatu hari, seorang anak kecil mengingatkannya atas kesalahannya, membuatnya menangis tersedu-sedu dan menyadari bahwa selama ini ada kehilafan dalam dirinya yang tak pernah ia sadari. Suatu sore, Ustadz Rahman sedang memberikan ceramah kepada jamaah masjid setelah sholat Asyar. Tema ceramahnya hari itu adalah kesabaran dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Dengan suara tegas, ia berkata kepada jamaah, "Sebagai seorang muslim, kita harus memiliki kesabaran yang tinggi. Jangan mudah marah, jangan gampang tersinggung. Rasulullah mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada siapa saja, bahkan kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Kesabaran adalah tanda keimanan seseorang." Jamaah yang hadir mengangguk-angguk, seolah menyetujui apa yang disampaikan oleh Ustadz Rahman. Namun, tak jauh dari tempat ia berdiri, terdengar suara tawa dan langkah kaki anak-anak yang berlarian di halaman masjid. Ustadz Rahman langsung menghentikan ceramahnya. Wajahnya berubah serius. Ia menatap tajam ke arah pintu masjid dan melihat beberapa anak, termasuk Amir, sedang berlari-lari kecil di luar. Dengan suara keras, ia berkata, "Hei, masjid bukan tempat bermain. Kalian ini tidak tahu adab, ya? Kalau mau main, sana pergi ke lapangan. Jangan ganggu orang yang sedang mengaji." Anak-anak itu terkejut dan langsung berhenti berlari. Amir menundukkan kepalanya, sementara teman-temannya saling berpandangan dengan takut. Mereka langsung keluar dari halaman masjid tanpa berani membantah. Setelah itu, Ustadz Rahman kembali melanjutkan ceramahnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, di antara jamaah, beberapa orang tampak saling melirik. Mereka sebenarnya memahami maksud Ustadz Rahman, tetapi sebagian dari mereka merasa bahwa sikapnya terlalu keras terhadap anak-anak. Di luar masjid, Amir masih merasa heran. Bukankah tadi Ustadz Rahman baru saja mengatakan bahwa seorang muslim harus bersabar dan berbuat baik kepada semua orang? Lalu, kenapa Ustadz sendiri marah-marah hanya karena anak-anak bermain di halaman masjid? Sore itu, setelah kejadian di masjid, Amir dan teman-temannya pulang dengan perasaan campur aduk. Beberapa temannya mengeluh, merasa takut dan jengkel karena sering dimarahi oleh Ustadz Rahman. Kenapa sih Ustadz Rahman selalu marah-marah? Padahal kita nggak masuk ke dalam masjid, cuma main di halaman, kata salah seorang teman Amir, Rudi. Iya, kita kan nggak ganggu orang sholat, timpal yang lain. Amir diam saja. Ia sebenarnya juga merasa bingung. Dari kecil, ia diajarkan bahwa seorang guru adalah orang yang harus dihormati. Tetapi, di sisi lain, ia juga diajarkan bahwa Islam itu mengajarkan kelembutan dan kesabaran. Malam harinya, Amir masih memikirkan kejadian di masjid. Ia lalu bertanya kepada ayahnya, Pak Hasan, yang dikenal sebagai orang bijak di desa itu. "Ayah, kalau ada orang yang sering marah-marah, padahal dia sendiri yang bilang kita harus sabar, itu gimana?" tanya Amir polos. Pak Hasan tersenyum dan membelai kepala anaknya. "Manusia itu nggak sempurna, Nak. Kadang, kita bisa lupa dengan apa yang kita sendiri ajarkan. Tapi kalau kita benar-benar peduli, kita bisa mengingatkan dengan cara yang baik," jawabnya. Amir mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia ingin melakukan sesuatu agar Ustadz Rahman sadar. Tapi bagaimana caranya? Keesokan harinya, seperti biasa, Ustadz Rahman kembali memberikan ceramah seusai sholat maghrib. Kali ini, ia berbicara tentang pentingnya mengendalikan amarah dan berbuat baik kepada sesama. Orang yang kuat bukanlah orang yang bisa mengalahkan lawannya dengan kekuatan fisik,
Tetapi orang yang bisa menahan amarahnya, katanya dengan suara lantang. Amir yang duduk di saf belakang mendengarkan dengan saksama. Ia merasa ini adalah waktu yang tepat untuk bertanya. Dengan keberanian yang dikumpulkan, ia mengangkat tangannya. Ustadz, saya boleh bertanya? Suara Amir kecil tetapi cukup jelas terdengar di antara jamaah. Ustadz Rahman mengangguk, memberi izin. Ustadz bilang kalau kita harus sabar dan tidak boleh mudah marah. Tapi kemarin, Ustadz marah-marah sama kami di halaman masjid. Kenapa, Ustadz? Tanya Amir dengan polos. Hening. Semua mata tertuju pada Amir, lalu beralih ke Ustadz Rahman. Beberapa jamaah tampak menahan senyum kecil, sementara yang lain menunggu bagaimana Ustadz Rahman akan menjawab pertanyaan itu. Wajah Ustadz Rahman mendadak berubah. Ia tidak menyangka seorang anak kecil akan bertanya seperti itu di depan banyak orang. Itu. Karena kalian bermain di masjid, kan? Jawab Ustadz Rahman agak terbata-bata. Tapi Ustadz, kami tidak bermain di dalam masjid, hanya di halaman. Dan kami tidak berisik saat Ustadz ceramah. Ustadz bilang kita harus bersabar, tapi kenapa Ustadz sendiri marah-marah? Jamaah yang mendengar mulai terdiam, beberapa mengangguk pelan, seolah setuju dengan pertanyaan Amir. Ustadz Rahman tidak langsung menjawab. Dadanya terasa sesak. Ia ingin membantah, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa Amir tidak salah. Malam itu, setelah pulang dari masjid, Ustadz Rahman duduk termenung di ruang tamunya. Lampu kamar sudah dipadamkan, dan suara jangkrik terdengar nyaring dari luar jendela. Ia memegang tasbih di tangannya, tetapi pikirannya melayang ke pertanyaan Amir tadi sore. Kenapa Ustadz sering marah-marah ke kami? Bukankah Ustadz tadi bilang harus sabar dan baik kepada semua orang? Kata-kata itu terus terngiang-ngiang di benaknya. Sebagai seorang pendakwah, ia selalu mengajarkan umat untuk mengendalikan emosi, untuk berbuat baik, untuk tidak merasa lebih tinggi dari orang lain. Tetapi, seorang anak kecil justru menyingkap sesuatu yang selama ini tak ia sadari, bahwa ia sendiri tidak sepenuhnya menjalankan apa yang ia ajarkan. Ia mengingat kembali kejadian-kejadian sebelumnya. Beberapa bulan yang lalu, seorang bapak tua pernah datang ke masjid terlambat untuk sholat berjamaah. Ustadz Rahman menegurnya dengan nada tinggi di depan jamaah. Bapak itu tampak malu, tetapi tidak berani membantah. Beberapa santrinya pernah mengeluh bahwa ia terlalu keras dalam mengajar. Ia menganggap mereka hanya kurang serius dalam belajar, padahal mungkin caranya yang kurang lembut. Anak-anak yang sering bermain di halaman masjid selalu ia usir, seakan-akan mereka hanya gangguan belaka, padahal bukankah lebih baik jika mereka tetap dekat dengan masjid daripada bermain di tempat yang tidak baik. Semua ingatan itu membuat dadanya terasa semakin berat. Keesokan paginya, ia mencoba bersikap seperti biasa. Ia tetap mengajar di masjid, tetap menyampaikan kajian, tetapi hatinya terasa berbeda. Setelah sholat zuhur, ia duduk di serambi masjid, melihat ke arah halaman. Di sana, Amir dan beberapa anak lainnya sedang duduk sambil bercanda. Tidak ada yang bermain seperti biasa, seolah mereka takut akan dimarahi lagi. Saat melihat itu, ada perasaan tidak nyaman di hati Ustadz Rahman. Masjid harusnya menjadi tempat yang menenangkan, bukan tempat yang membuat anak-anak merasa takut. Tiba-tiba, Amir melihat ke arahnya dan tersenyum kecil, lalu mendekatinya. Ustadz, saya boleh duduk di sini? Tanya Amir dengan sopan. Ustadz Rahman terdiam sejenak, lalu mengangguk. Boleh, nak. Duduk saja, jawabnya dengan suara yang lebih lembut dari biasanya. Amir lalu duduk di sampingnya. Suasana hening beberapa saat sebelum Amir akhirnya bertanya dengan polos. Ustadz, saya mau tanya lagi. Kalau ada orang yang marah-marah terus, nanti Allah marah juga enggak, ya? Pertanyaan itu menghantam hati Ustadz Rahman seperti pukulan telak. Ia tidak bisa langsung menjawab. Kenapa kamu tanya begitu, Amir? Tanyanya perlahan. Karena saya takut kalau Allah marah sama saya, Ustadz.
Makanya saya belajar sabar. Tapi kalau orang dewasa sering marah-marah, nanti gimana? Air mata hampir jatuh dari mata Ustadz Rahman. Ia menatap anak kecil di sampingnya dengan perasaan yang campur aduk. Seorang anak yang begitu polos dan jujur, justru lebih memahami konsep kesabaran daripada dirinya yang sudah bertahun-tahun berdakwah. Saat itu juga, ia merasa ada sesuatu yang pecah di dalam dirinya, sebuah ego yang selama ini ia pegang erat. Malam harinya, ia menangis dalam sujudnya, meminta ampun kepada Allah atas segala kehilafan yang selama ini ia lakukan tanpa sadar. Beberapa hari setelah percakapannya dengan Amir, Ustadz Rahman berusaha mengubah sikapnya secara perlahan. Ia mencoba untuk lebih sabar dan menahan diri agar tidak mudah marah. Namun, karena sudah terbiasa dengan sifat tegasnya, perubahan itu tidak mudah baginya. Suatu sore, setelah sholat Asyar, ia kembali duduk di serambi masjid, memperhatikan anak-anak yang bermain di halaman. Kali ini, ia tidak langsung menegur mereka. Ia hanya mengamati dengan diam. Namun, tiba-tiba terdengar suara jeritan. "Amir!" teriak salah satu anak. Ustadz Rahman segera berdiri dan melihat Amir terjatuh di tanah. Wajahnya meringis kesakitan, sementara lututnya berdarah akibat terbentur batu. Anak-anak lain panik dan berusaha menolongnya. Tanpa berpikir panjang, Ustadz Rahman segera menghampiri Amir dan menggendongnya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya ia menunjukkan kepedulian seperti ini terhadap anak-anak. "Bawa dia ke rumah saya," katanya dengan suara cemas. Setibanya di rumah, Ibu Amir yang melihat anaknya terluka langsung terkejut. Namun, ia lebih terkejut melihat siapa yang membawanya, seorang ustadz yang selama ini dikenal tegas dan keras terhadap anak-anak. Dengan penuh hati-hati, Ustadz Rahman membersihkan luka di lutut Amir. Sementara itu, Amir tetap diam, menatap wajah sang ustadz dengan mata polosnya. "Maaf ya, Nak. Seharusnya dulu aku tidak terlalu keras kepada kalian," kata Ustadz Rahman pelan, suaranya bergetar. Amir tersenyum kecil. "Gak apa-apa, Ustadz. Saya tahu Ustadz orang baik," jawabnya dengan polos. Mendengar kata-kata itu, dada Ustadz Rahman terasa sesak. Ia tak bisa lagi menahan air matanya. Dengan perlahan, ia menunduk, menutupi wajahnya dengan kedua tangannya, lalu menangis terseduh-seduh di hadapan Amir dan ibunya. Ini adalah pertama kalinya ia menangis setelah sekian lama. Tangisan yang bukan karena sakit fisik, tetapi karena hatinya tersentuh begitu dalam. Ibu Amir terharu melihat pemandangan itu. Ia paham bahwa di balik sikap keras seorang guru, ada hati yang rapuh dan butuh disadarkan dengan kelembutan. "Ustadz, tidak ada manusia yang sempurna. Allah Maha Pengampun. Yang penting, kita mau berubah dan memperbaiki diri," kata Ibu Amir dengan lembut. Ustadz Rahman mengangguk sambil mengusap air matanya. Saat itu, ia benar-benar tersadar. Selama ini, ia terlalu sibuk menegakkan aturan tanpa memahami perasaan orang lain. Ia lupa bahwa dakwah bukan hanya soal menyampaikan ajaran, tetapi juga soal menyentuh hati dengan kasih sayang. Sejak hari itu, Ustadz Rahman bukan lagi sosok yang dikenal hanya dengan ketegasannya. Ia mulai berubah menjadi lebih sabar dan lembut dalam menyampaikan ajaran agama. Di masjid, ketika melihat anak-anak bermain di halaman, ia tidak lagi langsung membentak mereka. Sebaliknya, ia mendekati mereka dengan senyuman dan bertanya, "Sudah sholat asyar belum, Nak? Kalau belum, ayo kita sholat dulu, setelah itu boleh main di sini sebentar." Anak-anak pun merasa lebih dekat dengan Ustadz Rahman. Mereka tidak lagi takut ke masjid, justru semakin semangat untuk belajar dan mengaji. Perubahan ini juga dirasakan oleh para jamaah. Beberapa orang mulai memperhatikan bahwa ceramah-ceramahnya kini lebih banyak mengandung kelembutan dan kasih sayang dibandingkan sebelumnya. Suatu hari, seorang bapak tua yang pernah ditegur dengan keras oleh Ustadz Rahman datang ke masjid dan berkata, "Ustadz, ceramah Ustadz sekarang terasa lebih menyejukkan. Saya jadi lebih mudah memahami dan menerimanya." Mendengar itu,
Ustadz Rahman tersenyum. Ia tahu, ini adalah langkah baru baginya dalam berdakwah. Sementara itu, Amir tetap menjadi anak yang ceria. Ia terus mengaji di masjid dan sering berbicara dengan Ustadz Rahman. Suatu hari, saat duduk di serambi masjid, Amir bertanya, "Ustadz, sekarang Ustadz sudah jarang marah-marah lagi, ya?" Ustadz Rahman tertawa kecil dan mengusap kepala Amir. "Iya, Amir. Ternyata, seorang ustadz juga bisa belajar dari seorang anak kecil." Amir tersenyum bangga. Ia tidak menyadari bahwa pertanyaannya yang polos dulu telah mengubah seorang ustadz menjadi lebih baik. Dan sejak saat itu, suasana masjid di Desa Sukajaya menjadi lebih damai dan penuh kehangatan. Pesan moral dari cerita ini adalah, kesabaran dan kelembutan lebih kuat dari kemarahan. Dalam berdakwah atau mengajar, ketegasan memang penting, tetapi tanpa kelembutan, pesan yang disampaikan sulit diterima oleh orang lain. Siapapun bisa menjadi pengingat, bahkan anak kecil sekalipun. Jangan pernah meremehkan kebenaran hanya karena datang dari seseorang yang lebih muda atau dianggap kurang berpengalaman. Kesalahan bukanlah akhir, tetapi awal dari perbaikan. Ustadz Rahman bisa saja terus mempertahankan egonya, tetapi ia memilih untuk berubah. Itu menunjukkan bahwa yang terpenting bukanlah kesalahan yang kita buat, tetapi bagaimana kita belajar darinya. Agama harus membawa kedamaian, bukan ketakutan. Islam mengajarkan cinta, kesabaran, dan kelembutan. Jika cara mengajarkan agama justru membuat orang takut dan menjauh, berarti ada yang perlu diperbaiki. Perubahan kecil bisa membawa dampak besar. Satu pertanyaan sederhana dari Amir mampu mengubah sikap seorang ustadz yang dihormati di desanya. Semoga cerita ini menambah pengetahuan, inspirasi dan motivasi kita. Mohon maaf apabila ada cerita yang salah atau kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.